Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 202. Di sebuah villa di Tianhai, Peng Hu duduk di sofa mewah dengan wajah dingin, dan ada sosok yang berlutut di depannya. Sampah, banyak sampah, orang-orang telah mengambil semua yang mereka punya. Peng Hu sedang merokok cerutu di tangannya, mengeluarkan lingkaran asap tebal, matanya berkilat karena marah. Pada saat ini, seorang pria dengan alis licik dan mata tikus di samping Peng Hu berkata, "Bos, tenanglah. Saya tidak dapat menyalahkan mereka atas kejadian ini, saya hanya dapat mengatakan bahwa kejadian tersebut melebihi harapan kami. Orang-orang itu semua dibunuh oleh satu gerakan. Dapat dilihat orang yang melakukan tembakan sangat kuat. Sialan karena melewatkan kesempatan yang begitu bagus." Peng Hu menghancurkan cerutu di tangannya tanpa merasakan panas sama sekali. "Tapi bos, menilai dari kejadian ini, ketua masih tidak mempercayamu sedikit pun," kata pria jahat itu dengan mata berbinar. "HMPH, lelaki tua itu sama sekali tidak mempercayaiku, dia selalu menjagaku. Cepat atau lambat, aku akan mengambil semuanya darinya." Peng Hu mendengus dingin. Di rumah Mo Sihai dan Mo Xiaochong duduk bersama. "Xiaochong, rencanamu kali ini benar, tapi sayangnya gagal pada akhirnya, dan cakram Blue Stone diambil oleh Master Misterius," kata Mo Sihai dengan suara yang dalam. "Sialan, itu hanya satu langkah lagi. Aku tidak menyangka seseorang akan menuai keuntungan." Mo Xiaochong mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya bersinar dingin. Tampaknya ada banyak orang yang diam-diam memata-matai cakram Blue Stone. Kita harus menemukan cara untuk mengumpulkan cakram Blue Stone ini secepat mungkin, jika tidak, akan sulit bagi otoritas yang lebih tinggi untuk menjelaskannya. Mata Mo Sihai berbinar. "Jangan khawatir, ayah angkat, aku pasti tidak akan mengecewakanmu." Mo Xiaochong mengangguk. Keesokan harinya, di Bandara Internasional Tianhai, seorang pemuda berkemeja putih, dengan rambut kuning dan kacamata hitam, keluar dari gaya Inggris. Di sampingnya adalah seorang pemuda asing dengan rambut pirang dan temperamen aristokrat, pakaiannya dibuat khusus dan buatan tangan, bernilai setidaknya beberapa ratus ribu. Dan di belakangnya ada 4 pria asing jangkung berjas hitam, memancarkan aura yang kuat, jelas mereka adalah pengawal. Sekilas pemuda ini bukanlah orang biasa. "Tuan Jess, bagaimana perasaanmu tentang wasiat kami?" Pria berjas putih itu memandang pemuda asing di sampingnya dan berkata, "Yah, kelihatannya bagus. Ini adalah pertama kalinya saya di Huaxia, dan saya harap Saudara Yeti akan memperlakukan Anda dengan baik." Pemuda asing itu berbicara dengan lancar di Huaxia. "Itu sudah pasti. Bukankah aku mengatakan bahwa aku ingin memperkenalkan adikku kepadamu? Dia benar-benar cantik. Aku jamin kamu akan menyukainya." Pria muda berjas putih itu berkata sambil tersenyum. "Yah, biarkan aku melihat betapa cantiknya saudara perempuan kakak Yeti." Ada senyum cerah di sudut mulut pemuda asing ini. Temperamen itu, senyuman itu, dan kehadiran banyak emas pada pandangan pertama, sudah cukup untuk membuatnya terpesona. Sekelompok orang. "Jangan khawatir, aku berjanji tidak akan mengecewakanmu." Senyum rahasia muncul di sudut mulut pemuda berjas itu. "Kelompok kamu, Daniel Bastian masuk dengan 2 harimau dan 2 harimau. Bos, apakah ini tempat di mana kamu mengatakan kamu menemukan kami pekerjaan baru? Rasanya tinggi sekali." Kedua, harimau itu berjalan ke grup Yeti, seperti pekerja migran yang memasuki kota. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, penuh rasa ingin tahu. "Mulai sekarang, kamu akan menjadi penjaga keamanan grup Yeti. Pekerjaan ini lebih baik daripada bekerja di lokasi konstruksi, dan kamu bisa mendapatkan lebih banyak uang. Yang terpenting adalah aku juga bekerja di sini," kata Daniel Bastian. "Jangan khawatir, bos, kami tidak akan mengecewakanmu." Harimau besar dan 2 harimau berkata dengan cepat. "Tuan Bastian, keduanya adalah pendatang baru di Departemen Keamanan kami. Pada saat ini, Hili, wakil direktur Departemen Keamanan, datang. Yah, mereka berdua adalah saudara laki-lakiku, jadi aku akan menyerahkannya padamu."
Daniel Bastian memandang Hilly dan mengatakan sesuatu, dan yang terakhir mengangguk dengan cepat. Tiba-tiba terdengar suara melengking keras dari mobil sport, dan Pagani berwarna putih keperakan berhenti di gerbang grup Yeti. Pintu mobil terbuka, dan pemuda bersetelan putih serta pria asing itu keluar dari mobil, dan berjalan menuju grup Yeti dengan aura yang kuat, sehingga satpam di pintu perusahaan lupa menghentikan mereka. Keduanya berjalan langsung ke grup Yeti, diikuti oleh 4 pengawal asing yang kuat, penuh momentum. Minggir! Tiba-tiba, pemuda berjas putih memandang Duhu yang berdiri di depannya dan berteriak dengan dingin. Duhu bereaksi, meminta maaf dan berjalan ke samping. Apakah benar ada kucing atau anjing yang bisa masuk ke grup Yeti sekarang? Bahkan pekerja migran seperti itu bisa masuk ke grup Yeti. Pemuda berjas putih itu menatap dingin ke arah harimau besar dan harimau itu, dan ada kilatan penghinaan di matanya, mendengus dingin. Untuk sesaat, mata semua orang di lobi perusahaan tertuju pada 2 orang ini. Para wanita resepsionis semua kewalahan dengan penampilan tampan kedua pemuda ini. Dengan temperamen buruk, dia menatap pemuda itu dengan marah. Daniel Bastian melirik pemuda itu dengan kilatan cahaya di matanya, dan berkata, "Kalian lari keluar dari parit bau itu lagi. Baumu sangat busuk, dan kamu berani masuk ke keluarga Yeti. Wakil Menteri, tolong kirim saya tanganmu. Buang mereka, agar tidak mencemari udara segar grup Yeti." Ini. Hilly terlihat sedikit bermasalah, dan dengan penglihatannya, dia tahu bahwa kedua orang ini pasti bukan orang biasa. Orang seperti ini jelas bukan sesuatu yang dia, Wakil Kepala Departemen Keamanan, bisa tersinggung. Tapi dia tidak berani tidak mendengarkan kata-kata Daniel Bastian. "Nak, siapa kamu, berani berbicara denganku seperti ini?" Mata pemuda berjas putih itu membeku, menatap Daniel Bastian dengan dingin. "Seorang karyawan kecil di Departemen Penjualan, apakah Anda memiliki pertanyaan?" Daniel Bastian berkata dengan tenang dengan tangan di sakunya. "Kakak Yeti, apakah karyawan kecil di perusahaan Huasiamu begitu sombong?" Pada saat ini, pemuda asing yang berdiri di samping berkata. Segera, kilasan kemarahan melintas di mata pemuda berjas putih, dan dia menatap Daniel Bastian. "Beraninya seorang karyawan kecil begitu lancang? Mulai sekarang, Anda telah secara resmi dipecat dari grup Yeti. Mulai sekarang, grup Yeti bahkan tidak akan mempekerjakanmu, segera keluar dari sini." Tiba-tiba, semua orang yang hadir terkejut, dan mata mereka menatap pemuda ini dengan cahaya aneh. Daniel Bastian tersenyum di sudut mulutnya, memandang ke pihak lain, dan berkata, "Kamu ingin memecatku? Apakah kamu memenuhi syarat? Saya tuan muda dari keluarga Yeti, ayah saya. Saya adalah pemegang saham dari grup Yeti, dan saya adalah bagian dari grup Yeti. Menurut Anda apakah saya memenuhi syarat untuk memecat Anda sebagai karyawan kecil, Tuan Yeti? Mengapa bukankah aku pernah mendengarnya?" Daniel Bastian bergumam, mata bersinar cerah saling memandang. Namun, banyak orang yang hadir terkejut saat melihat pemuda ini, dan ekspresi Hilly semakin berubah. Bab 203. Tuan Muda Yeti, Anda kembali. Tiba-tiba, Kepala Departemen Keamanan, Wang Meng, berlari keluar, mendatangi pemuda itu dengan wajah tersanjung dan berteriak dengan hormat. "Wang Meng, kamu datang tepat pada waktunya. Lempar dia dan 2 orang ini untukku." Pemuda itu melirik Wang Meng dan berteriak dengan dingin. "Ini." Wang Meng melirik Daniel Bastian, matanya berkedip-kedip, dengan ekspresi ketakutan. "Apa? Kamu belum kembali selama setahun, jadi kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kataku sekarang?" Wajah pemuda itu menjadi gelap, dan dia menatap Wang Meng. "Tidak, Tuan Muda Yeti, dia calon iparmu." Wang Meng berbisik. "Apa? Menurutmu dia ini apa?" Ekspresi pemuda itu berubah, dan dia menatap Daniel Bastian. "Ini Daniel Bastian, tunangan CEO." Wang Meng berbicara lagi. Segera, kulit pemuda itu berubah drastis. Dia menatap Daniel Bastian dan berkata, "Sejak kapan kakakku punya tunangan?" "Ini terjadi sebulan yang lalu." Wang Meng menatap pemuda itu dan berkata. Tatapan pemuda itu berkedip, dan dia berjalan ke Daniel Bastian, dan berkata dengan suara yang dalam,
Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan saudara perempuanku? Presiden, tetapi kapan Presiden memilikimu sebagai adik laki-laki? Ya, tetapi karena kamu adalah ipar laki-lakiku, bukankah seharusnya kamu memanggilku ipar laki-laki, kata Daniel Bastian dengan ringan. HMPH, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi saudara iparku Yeti Tianchen. Yeti Tianchen menatap Daniel Bastian dengan mata dingin, jelas dia sama sekali tidak menganggap serius tunangan saudara perempuannya. Daniel Bastian tersenyum, menunjukkan senyum cerah, mengulurkan tangan kanannya untuk menepuk Yeti Tianchen, dan berkata, kata-katamu persis seperti yang ingin aku katakan, apa maksudmu? Yeti Tianchen terkejut. Di mata saya, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi saudara ipar saya, kata Daniel Bastian kata demi kata. Kamu. Segera, ekspresi Yeti Tianchen menjadi marah, dan matanya menatap Daniel Bastian dengan kilatan dingin. Tuan Muda Yeti, Presiden Yeti sedang menunggu Anda di kantor. Pada saat ini, Suyan berjalan perlahan, menatap Yeti Tianchen dan berkata sambil membungkuk. Nak, kamu tunggu aku. Yeti Tianchen menatap Daniel Bastian dengan tajam, dan berjalan ke pemuda asing itu, menunjukkan ekspresi meminta maaf, Tuan Jess, maaf, aku membiarkanmu melihat lelucon, sekarang aku akan mengajakmu menemui kakakku. Ya. Pemuda asing itu mengangguk dengan acuh tak acuh, dan melirik Daniel Bastian tanpa terasa. Saat Yeti Tianchen dan yang lainnya pergi, semua orang di aula perusahaan sedang berdiskusi satu demi satu. Hei, Hili, pria itu benar-benar adik dari istriku? Kenapa aku belum mendengar kabar darinya? Daniel Bastian menatap Hili yang ada di sampingnya dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Tuan Bastian, dia memang adik laki-laki CEO, atau lebih tepatnya sepupunya. Tuan Muda Yeti adalah putra dari Yeti Songming, tuan kedua dari keluarga Yetiti. Dia telah belajar di negara Ye sebelumnya dan hanya kembali sekali dalam setahun. Tahun. Hili menjelaskan. Oh, jadi dia sepupu, tapi dia sama menyebalkannya dengan ayahnya. Kata Daniel Bastian tanpa keberatan. Dan di kantor Rizka Yeti, Yeti Tianchen masuk bersama pemuda asing itu. Kakak, lama tidak bertemu. Yeti Tianchen menatap Rizka Yeti dengan senyum di wajahnya. Kamu tidak mengatakan apa-apa ketika kamu kembali, jadi aku bisa mengirim seseorang untuk menjemputmu. Rizka Yeti menatap Yeti Tianchen dan berkata tanpa sadar. Tidak apa-apa, Kak, kapan kamu punya tunangan, kenapa aku tidak tahu? Dan dia adalah pria yang tidak memiliki selera, bagaimana dia pantas bersamamu? Kata Yeti Tianchen langsung, nadanya penuh penghinaan. Rizka Yeti melirik Yeti Tianchen dan berkata, masalah antara aku dan dia diputuskan oleh kakek, jadi jangan khawatir tentang itu. Kudengar kamu memiliki beberapa konflik dengannya di sana. Demi aku, lupakan saja, jangan khawatir tentang itu lagi. Pergilah khawatir tentang itu. Pandangan suram melintas di mata Yeti Tianchen, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, Kakak, ngomong-ngomong, aku akan mendengarkanmu, izinkan aku memperkenalkan kepadamu, ini adalah Guru Jess, saya belajar di sekolah negeri teman sekelas, Tuan Jess, ini saudara perempuan saya Rizka Yeti, saya tidak berbohong kepada Anda, bukankah dia sangat cantik, Nona Yeti benar-benar cantik, dia. Tidak kalah dengan bintang wanita kelas dunia itu. Jess sepasang mata biru menatap Rizka Yeti dengan senyum cerah di bibirnya. Terima kasih atas pujianmu. Rizka Yeti berkata dengan tenang. Kakak, kamu tidak tahu bahwa Tuan Jesse adalah cucu Adipati Jason dari negara Ye. Dia memiliki darah bangsawan, tetapi dia adalah tuan yang sangat mulia. Yeti Tianchen memuji Jesse kepada Rizka Yeti. Ada ekspresi terkejut di mata Rizka Yeti. Status Adipati negara Ye di keluarga kerajaan sangat tinggi, nomor 2 setelah pangeran. Dia bisa dikatakan sebagai bangsawan kelas atas sejati di negara Ye. Ini setara dengan keluarga kerajaan di Tiongkok kuno, saya tidak menyangka Jess akan memiliki identitas seperti itu. Menghadapi pujian Yeti Tianchen, Jess hanya tersenyum, tapi ada sentuhan bangsawan di ekspresinya. Nona Yeti, saya ingin mentraktir Anda makan, bolehkah saya? Jess menatap Rizka Yeti dan berkata langsung. Ini.
Kakak, ini hanya makan. Aku baru saja kembali, jadi ini bisa dianggap sebagai pembersihan bagiku, kata Yeti Tianchen buru-buru. Kalau begitu biarkan aku memanggil Yashi dan Daniel Bastian. Tidak, Kak, hanya kita bertiga. Aku akan mentraktirnya di sisi Yashi suatu hari nanti. Untuk Daniel Bastian itu, aku tidak ingin melihatnya. Aku bahkan tidak punya nafsu makan ketika aku melihatnya. Ekspresi Yeti Tianchen serius, dingin. Baiklah kalau begitu. Rizka Yeti setuju setelah memikirkannya. Vanya Valona tiba-tiba masuk ke kantor Daily, Direktur Biro Distrik DH. Kapten Bastian, apakah sesuatu terjadi padamu dengan terburu-buru? Daily melihat ekspresi cemas Vanya Valona dan bertanya dengan heran. Direktur, saya menemukan bahwa malam ini akan ada kapal kargo di dermaga nomor 7 grup yang, kata Vanya Valona cepat. Apakah ada masalah? Daily menatap Vanya Valona dengan bingung. Bos, saya curiga harta yang dicuri oleh orang dongeng mungkin diangkut oleh kapal barang ini. Daily tampak terkejut, dan berkata, bagaimana ini mungkin? Grup Ishi. Sejumlah barang telah dilaporkan, bagaimana mungkin ada kumpulan harta karun itu? Direktur, menurut penyelidikan dan analisis saya, Grup Ishi adalah tangan hitam di belakang orang-orang dongeng ini, dan mereka hanya ingin mengangkut kumpulan harta ini pergi. Itulah mengapa mereka bertindak seolah-olah mereka bekerja sama dengan keluarga Yang, dan kemudian mengambil kesempatan untuk membiarkan kumpulan harta ini dicampur ke dalam kumpulan barang ini dan diangkut pergi tanpa ada yang memperhatikan. Vanya Valona berkata satu per satu. Mata Daily berkedip, dan dia berkata, saya akan melaporkan masalah ini ke otoritas yang lebih tinggi, jadi Anda tidak perlu khawatir lagi, Direktur, saya menyarankan agar saya memimpin tim ke dermaga secara langsung untuk memeriksa kumpulan barang ini. Bab 204. Tidak, grup yang adalah perusahaan besar di kota Tianhai kita, dengan pengaruh besar, dan grup Ishi adalah grup terbesar di Jepang, dengan pengaruh besar. Jika Anda mencari tanpa bukti seperti ini, itu akan menyebabkan banyak masalah. Bisa keluar. Kata tegas. Mendengar kata-kata Daily, meskipun Vanya Valona agak enggan, dia tidak punya pilihan lain selain meninggalkan kantor. Tidak, aku tidak bisa membiarkan bajingan itu mengambil harta itu begitu saja. Vanya Valona, yang berjalan keluar dari kantor, diam-diam memikirkan sesuatu, matanya bersinar cerah. Dan dia segera meninggalkan kantor polisi. Apa, kamu memintaku dan kamu untuk berurusan dengan orang-orang dongeng itu dan merebut kembali harta itu? Di dalam mobil polisi, Daniel Bastian menatap Vanya Valona dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Bukankah polisi dan negara bertanggung jawab atas hal semacam ini? Mengapa Anda ingin saya pergi? Saya tidak punya waktu senggang seperti itu, Daniel Bastian langsung menolak. Kali ini karena hubungan antara grup Yang dan grup Ishi, saya khawatir atasan tidak akan mempercayainya, dan bagaimana jika terjadi kesalahan seperti hari itu. Di tangan orang dongeng, itu akan menjadi kerugian besar bagi Huasia kita, jadi saya benar-benar tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Kapal barang ini akan meninggalkan dermaga malam ini, dan begitu mereka meninggalkan dermaga, semuanya akan terlambat. Mereka bertanggung jawab atas negara? Vanya Valona menatap Daniel Bastian dengan wajah serius. Aku berkata, jika kumpulan harta itu benar-benar ada di kapal barang ini, hanya karena kita berdua dapat menangani begitu banyak orang Jepang, mereka bahkan mengalahkan orang-orang dari jiwa naga, jadi kita berdua pergi saja. Berikan kepalanya. Daniel Bastian melengkungkan bibirnya. Kami tidak berkelahi dengan mereka, tetapi untuk menentukan apakah harta itu ada. Setelah dikonfirmasi, saya akan menghubungi kantor polisi, dan mereka akan mengirim seseorang ke sana. Selain itu, saya tahu Anda sangat kuat, Anda tidak akan melakukannya. Mati. Daniel Bastian memutar matanya dan berkata, bukan tidak mungkin aku pergi, tapi risikonya terlalu besar, dan aku tidak akan pergi jika tidak ada manfaatnya. Manfaat apa yang kamu inginkan? Bastian. Vanya menatap Daniel Bastian, yang terakhir memandang Vanya Valona dengan senyum kejam di wajahnya, terutama tinggal di tempat yang membanggakan itu selama beberapa detik.
Merasakan tatapan Daniel Bastian, Vanya Valona tersipu, memblokir dadanya, dan berkata dengan genit, "Kamu bajingan, sebaiknya hentikan pikiran kotor dan tak tahu malumu, aku tidak akan setuju, manfaat yang kuinginkan sangat sederhana, jika kamu panggil aku suami lagi, itu membuatku merasa sangat nyaman, dan aku berjanji untuk menemanimu," kata Daniel Bastian jahat. Kamu tidak tahu malu, orang jahat?" Vanya Valona tersipu cantik, dan menatap tajam ke arah Daniel Bastian. "Ngomong-ngomong, bukannya aku belum pernah meneleponnya sebelumnya? Apa yang kamu takutkan? Bagaimana kalau kamu biarkan aku merasakan apakah tempatmu nyata atau silikon?" Kata Daniel Bastian, dan matanya menyelinap beberapa kali lagi ke tempat itu. Dari 36E, ada dorongan untuk mencubit. "Jangan pernah memikirkannya." Vanya Valona memveto. "Lupakan saja, pergi sendiri, jika kamu ketahuan, jangan datang kepadaku untuk menyelamatkanmu," kata Daniel Bastian, dan hendak keluar dari mobil dan pergi. "Tunggu sebentar," kata Vanya Valona dengan cepat, matanya berkedip-kedip, penuh keraguan dan keterikatan. "Apa yang kamu inginkan?" "Kamu memutuskan dengan cepat, jangan buang waktu kakak sangat berharga." Daniel Bastian tersenyum main-main. Setelah ragu-ragu sejenak, Vanya Valona akhirnya menantikan pembukaan "Ai, tua, ayah." "Itu tidak cukup manis, dengan sedikit emosi, seperti terakhir kali." Daniel Bastian dengan cepat mengoreksi, dan Vanya Valona sangat marah sehingga dia tidak akan menggigit bajingan ini sampai mati. Mengambil napas dalam-dalam, Vanya Valona mengumpulkan semua keberaniannya, dan berkata dengan nada menawan, "Suami." "Yah, kedengarannya bagus." Daniel Bastian mengangguk, dan panggilan ini membuatnya merasa seperti sedang kesurupan. Perasaan, terutama mendengar gelar seperti itu dari mulut bunga tuan perempuan, sungguh keterlaluan. "Apakah tidak apa-apa sekarang?" Vanya Valona memandang Daniel Bastian dengan ekspresi malu-malu, hanya untuk melihat Daniel Bastian tiba-tiba mencium mulutnya yang berwarna merah jambu. "Sayang, aku memberikan ini padamu, jangan berterima kasih padaku." Setelah Daniel Bastian melakukan serangan mendadak, dia lari keluar dari mobil dan menghilang tanpa jejak. "Bajingan! C1 uman pertamaku!" Terdengar raungan dari mobil polisi, wajah Vanya Valona penuh amarah, dan dia menutupi bibirnya dengan jari-jarinya, menggigit giginya karena membenci Daniel Bastian, seorang yang tak tahu malu, tercela, dan cabul-cabul. Bajingan ini mengambil ciuman pertamanya begitu saja, dan memintanya untuk memanggilnya suaminya, itu terlalu menjijikkan. Dan di Suzhou dan Hangzhou, di bangsal rumah sakit besar, Duan Changhai, kepala sekte Dao terbang, muncul di sini dengan wajah muram dan sedikit amarah di antara alisnya. Berbaring di ranjang rumah sakit ini adalah suara dengan kulit pucat, semua anggota badan ditutupi plester tebal, itu adalah Macan Tutul, prajurit Fei Daomen. "Master Sekte, maaf, Macan Tutul tidak kompeten dan telah mempermalukan Fei Daomen," kata Macan Tutul dengan wajah pucat, dengan tatapan muram dan kesepian di matanya. Sekarang anggota tubuhnya lumpuh, dia sudah menjadi orang yang tidak berguna. "Leopard, jangan khawatir, kamu adalah bawahanku, dan sekarang sudah menjadi seperti ini, aku pasti akan membalas dendam ini untukmu, dan aku akan membuat orang itu membayar harga yang lebih menyakitkan. Kamu harus istirahat dulu, jangan memikirkan hal lain setelah Duan." Changhai selesai berbicara, niat membunuh muncul di matanya, dan dia berbalik dan meninggalkan bangsal. Duan Changhai, yang berjalan keluar dari bangsal, menyalakan rokok dan merokok, mengembuskan awan, wajahnya dingin, matanya penuh dengan niat membunuh, terlihat jelas bahwa dia benar-benar terbakar, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan dan menindas. Pada saat ini, seorang pria yang mengenakan bulu cerpelai abu-abu dengan kulit gelap dan sepasang sarung tangan hitam berjalan dengan cepat. "Tuan, bagaimana Macan Tutulnya?" Pria itu bertanya. Duan Changhai mengisap rokok dan berkata, "Semua anggota badan telah diamputasi. Serangannya sangat ganas." Dan menurut perkenalan beberapa orang lainnya, lawan membunuh Macan Tutul itu dengan satu gerakan, kata Duan Changhai lagi. "Satu gerakan?"
Pria dengan bulu cerpelai abu-abu itu tampak terkejut, dan ekspresi kaget muncul di matanya. Untuk menghancurkan macan tutul dengan satu gerakan, kekuatan orang ini setidaknya harus mencapai puncak Huajin, atau bahkan kesempurnaan Agung Huajin. Bagaimana ini mungkin? Bukankah itu berarti pihak lain baru berusia 20-an? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Mungkinkah? Apakah kamu dari dunia seni bela diri? Mata pria itu terus berkedip, dan dia berkata dengan ekspresi bermartabat. Ini masih belum pasti, tapi yang pasti pihak lain pasti bukan orang biasa, dan latar belakang sebenarnya pasti tidak sederhana. Kata Duan Changhai dengan nada berat sambil merokok.